Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat belajar semuanya. Kembali lagi kita di kelas Bu Iva pada mata kuliah aspek hukum bisnis. Dan kali ini kita akan belajar mengenai resiko dan overmach, yang mana kedua poin ini masih berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya, karena masih dalam satu bab besar, yakni hukum perikatan, seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas resiko dan overmach dalam hukum perikatan. Namun sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita pelajari bersama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'iddin. Amin. Baik, yang pertama kita akan mempelajari resiko terlebih dahulu, kemudian kita akan mempelajari apa itu overmach. Dari situ adik-adik sekalian nanti saya harapkan bisa ya membedakan mana itu resiko, mana itu overmach. Kemudian bagaimana penerapan keduanya di dalam hukum perikatan, seperti itu. Baik, yang pertama kita mulai dari definisinya. Pengertian dari resiko itu sendiri. Apa sih resiko itu? Ya, secara umum, resiko ini diartikan sebagai tanggung jawab seseorang akibat dari perbuatannya. Dalam hukum perikatan, resiko ini biasanya diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda, seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Maksudnya bendanya dalam perjanjian, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Ada barang yang diperjualbelikan musnah di tengah jalan. Alasannya karena kapal yang mengangkut barang ini karam, seperti itu. Nah, kemudian kan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mesti menanggung kerugian ini? Nah, inilah namanya persoalan yang dinamakan resiko, seperti itu ya. Jadi pada intinya, persoalan resiko ini berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa, seperti itu. Jadi persoalan resiko di sini adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, seperti itu. Sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wan prestasi, seperti itu kan ya. Nah, oleh karenanya, demi lengkapnya suatu perjanjian dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari serta memudahkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, nah, maka sudah seharusnya nih kalau ada para pihak yang melakukan sebuah perjanjian ya, seperti itu, harus tegas mengatur dan menetapkan dalam perjanjian tentang resiko-resiko tersebut, seperti itu. Kemudian, nah, ini ada hukum penambahan, seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama kita lihat asas hukum penambahan ya. Nah, di sini itu kalau para pihak seumpama mereka ini tidak menetapkan resiko di dalam perjanjian yang dibuatnya, maka pasti ini akan berlaku pasal-pasal tentang resiko yang mana ada di dalam KUH Perdata, seperti itu. KUH Perdata detailnya pada bab buku 3 ya, yang kemarin sudah saya jelaskan. Buku 3 menjelaskan tentang perikatan, seperti itu. Nah, oke, persoalan resiko ini diatur pada pasal 1237 KUH Perdata, yang mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang, seperti itu pasalnya. Jadi kalau kita melihat perkataan tanggungan, nah, pada pasal yang tadi saya sebutkan, tanggungan, tanggungan dalam pasal ini nih sama dengan resiko, seperti itu. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal dari 1237 KUH Perdata.
Yang mana kalau seumpama di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu itu, jika barang tersebut diserahkan kemudian musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, nah maka kerugian ini harus dipikul sama yang berpiutang, seperti itu. Atau simpelnya adalah pihak yang sejatinya dia berhak menerima barang tersebut. Loh, kok bisa begitu, Bu? Seperti itu. Kalau seumpama kita lihat di konvensional itu pada umumnya ya, perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu di sini kan ya, yang digarisbawahi pada pasal tersebut itu, ini merupakan perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sepihak, seperti itu. Nah, jadi pembuat undang-undang ini mikirnya kalau ada perjanjian yang mana ada suatu kewajiban. Nah, kewajiban pada satu pihak saja, seperti itu. Yang di situ kan dicontohkannya adalah kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu. Nah, maka artinya dia ini pembuat undang-undang ini tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak yang dapat menuntut sesuatu, karena memang pada dasarnya di situ hanya ada perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, satu pihak di situ, seperti itu ya. Nah, di sini pula yang kemudian memunculkan model-model resiko di dalam perjanjian, seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama kita melihat ketentuan di luar pasal yang tadi sudah kita bahas bersama ya, pasal 1237 tentang KUH Perdata. Nah, ini ada beberapa persoalan resiko, seperti itu. Yang pertama, ini ada resiko pada perjanjian sepihak. Nah, jadi pada pasal 1237 KUH Perdata tersebut, ini dipakainya untuk perjanjian sepihak, seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti perjanjian hibah, menghibahkan sesuatu, atau perjanjian pinjam pakai, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mencermati pasal 1237 KUH Perdata ini tidak dapat dipakai untuk perjanjian yang sifatnya timbal balik, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, itu ada pasal lanjutan ya, yaitu pasal 1245. Di situ disebutkan, tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang, seperti itu. Di pasal tersebut dijelaskan seperti itu. Jadi kalau kita melihat pada pasal 1245 tersebut, ini menunjukkan bahwa resiko di dalam perjanjian sepihak ini ditanggungnya oleh kreditor, atau dengan kata lain, debiturnya ini ya tidak wajib memenuhi prestasi, seperti itu, karena memang perjanjiannya hanya sepihak, seperti itu ya. Nah, ini beda lagi kalau kita melihat pada resiko pada perjanjian timbal balik, seperti itu. Nah, untuk perjanjian timbal balik, kita ini harus mencari pasal-pasal yang lebih khusus lagi, seperti itu. Jadi di dalam KUH Perdata itu ada bagian-bagian khusus yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus. Contohnya ada jual beli, kemudian tukar menukar, kemudian sewa menyewa, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, di dalam bagian-bagian tersebut ini ada pasal-pasal yang menjelaskan atau mengatur tentang resiko. Nah, misalnya seperti apa? Oke, kita lihat yang pertama ada resiko dalam jual beli. Nah, di situ ada pasal 1460 KUH Perdata, yang mana ini mengatur resiko dalam jual beli ya. Di situ menyebutkan bahwa jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya, seperti itu.
Oke, kita keep dulu karena sebentar lagi saya akan memaparkan juga pasal yang hampir serupa seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada pasal 1545 KUH Perdata. Di situ ada pengaturan tentang resiko dalam tukar menukar seperti itu. Nah, di situ dijelaskan jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur seperti itu. Dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar menukar ini seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari pasal yang jual beli tadi sama tukar menukar ini, nah kedua pasal ini kita bisa lihat keduanya ini sama-sama mengatur tentang resiko dalam suatu perjanjian timbal balik seperti itu kan ya. Tetapi keduanya ini sangat berbeda satu sama lain. Bahkan kalau saya lihat ini berlawanan seperti itu. Jadi kalau di 1460 tadi ini meletakkan resiko ini di pundak si pembeli seperti itu kan ya. Yang mana pembeli ini merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Seperti itu. Kenapa demikian? Soalnya disebutnya kreditor karena dia berhak menuntut persyaratannya ya, seperti penyerahannya maksudnya. Penyerahannya ya seperti itu. Nah, sementara kalau kita melihat pada pasal 1545 tadi, nah, peletakan resiko ini pada pundak masing-masing. Masing-masing pemilik barang ini mereka ada beban resikonya seperti itu. Karena mereka sama-sama menjadi pemilik barang yang dipertukarkan. Nah, kemudian yang dikatakan pemilik di sini juga disebut debitur terhadap barang yang dipertukarkan yang musnah sebelum diserahkan seperti itu. Intinya masing-masing mereka punya beban resiko atas itu. Nah, kemudian jadi mana nih yang bisa dijadikan pedoman umum kayak gitu ya? Oke. Kalau kita melihat pertama peraturan tentang resikonya dulu ya. Yang mana kalau kita melihat peraturan tentang resikonya tadi ini kan saling bertentangan. Kemudian yang dipertanyakan kan mana nih yang dapat dijadikan pedoman dari suatu perjanjian timbal balik pada umumnya seperti itu. Dan kemudian mana yang bisa jadi pasal pengecualian seperti itu. Nah, jawabannya apa? Bahwa apa yang ditetapkan untuk perjanjian tukar menukar itu harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya di dalam perjanjian timbal balik. Kenapa? Karena peraturan yang diletakkan pada yang terakhir tadi, yang 1545 tadi, nah ini yang harusnya menjadi pedoman umum karena memang ini yang paling tepat dan paling adil seperti itu. Nah, kemudian kalau asas pengecualiannya itu ada pada pasal 1460 KUH Perdata. Kenapa? Karena hal ini disifati lazim oleh para sarjana dan jurisprudensi. Karena mereka ini menafsirkan perjanjian timbal balik ini kalau dari pasal ini itu secara sempit ya. Ini soalnya kalau kita melihat di situ ada peristilahan barang tertentu seperti itu. Jadi barang tertentu di sini ini yang mana barangnya ini sudah dipilih dan ditunjuk oleh pembeli. Nah, kemudian hal itu tidak bisa digantikan dengan barang lain. Lah, makanya si penjual ini memiliki hak untuk menuntut harganya seperti itu. Nah, kemudian resiko dalam sewa menyewa ya. Nah, kemudian kita lihat ini ada pasal yang berbeda lagi. Kalau sewa menyewa bagaimana? Ini kita lihat pasal 1553 di KUH Perdata, yang mana di sini disebutkan bahwa jika selama waktu sewa barang yang disewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum seperti itu. Jadi perjanjiannya gugur demi hukum gitu ya. Oke. Jadi pada pasal ini aturan tentang resiko ini hanya tersirat di dalamnya. Artinya kita ambil peraturan itu secara menyimpulkan dari kata-kata yang dipakai pada pasal 1553 KUH Perdata ini.
Nah, di sini kan ada perkataan gugur. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa masing-masing pihak ini tidak dapat menuntut sesuatu apapun kepada pihak lainnya, seperti itu. Dengan kata lain, kerugian akibat kemusnahan ini dipikul seluruhnya oleh pemilik barang. Nah, kenapa? Nah, karena hal ini selaras dengan pedoman atau asas yang telah disimpulkan pada pasal 1545, yang mana ini mengatur tentang masalah resiko dalam tukar menukar, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya. Overmach. Setelah kita membahas resiko, kita membahas overmach. Apa itu overmach? Overmach dari bahasa Belanda ya, Dutch. Oke. Artinya overmach itu simpelnya adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang menjadi dasar untuk memaafkan kesalahannya. Kayak gitu aja, seperti itu. Nah, kemudian apa landasan hukumnya? Nah, di sini kita lihat bahwa ada ketentuan tentang overmach. Overmach ini kalau di bahasa Indonesia kan keadaan memaksa ya. Nah, ini bisa kalian lihat dan kalian baca di pasal ini 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata. Nah, kita cek dulu yang pasal pertama. Nah, di pasal 1244 KUH Perdata ini dikatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu dan tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan keadaannya walaupun tidak ada iktikat buruk padanya, seperti itu. Nah, kalau kita mencermati ya, di situ kan ada yang saya tebal, yang saya kasih tebal di situ saya bold gitu. Tidak dilaksanakannya perikatan dan tidak tepat waktu, seperti itu. Itu kan sama dengan wujud dari wan prestasi yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Yang mana kalau di sebelumnya kan wan prestasi itu pertama tidak memenuhi kewajiban, kedua memenuhi tapi tidak sesuai, kemudian yang terakhir terlambat memenuhi kewajiban. Jadi seolah-olah poin A dan B yang saya sebutkan itu masuk kepada keadaan yang pertama ya. Keadaan tidak dilaksanakannya perikatan, baik itu tidak dipenuhi semua atau dipenuhi tapi nggak sesuai, seperti itu. Nah, kemudian kita kemudian lihat pada pasal selanjutnya. Itu ada pasal 1245 KUH Perdata, yang mana di situ dinyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa dan hal terjadi secara kebetulan. Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang olehnya, seperti itu. Kalau kita mengamati, di situ kan ada keadaan memaksa sama hal yang terjadi secara kebetulan, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ketentuan ini sebenarnya memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, bunga kepada kreditur karena suatu keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaannya. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat menyebabkan kreditur ini tidak melakukan penggantian hal-hal tersebut, seperti itu. Yang pertama ini berarti adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian yang kedua, terjadinya ini secara kebetulan. Dan yang terakhir karena keadaannya memaksa, seperti itu. Nah, yang diartikan sebagai keadaan memaksa ini karena ada suatu keadaan di mana debitur ini tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Nah, misalnya saja kalau ada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian, jadi kalau kita bisa sedikit merangkum, di sini ada 2 unsur dari overmach itu sendiri ya. Yang pertama, dia di luar kuasa dan bersifat memaksa, dan yang kedua, tidak dapat diketahui saat
mereka ini membuat perjanjian seperti itu. Sementara jenis dari overmah tadi itu ada yang absolut, ada yang relatif. Kalau absolut ini sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, kalau relatif ini masih mungkin dilaksanakan namun dengan pengorbanan seperti itu. Jadi misalnya saja seperti ini, kalau yang absolut ini kan jadi keadaan di mana debitur sama sekali ya tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur seperti itu. Nah, misalnya itu Pak Budi ingin membayar hutang kepada Pak Adi seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba saat Pak Budi ini ingin melakukan pembayaran hutang tersebut, ada tsunami seperti itu, yang mana membuat dia tidak bisa membayar utang-utangnya kepada Pak Adi seperti itu. Nah, ini kan tsunami bukan kekuasaannya dia, kekuasaan Allah seperti itu. Nah, maka dia sama sekali tidak bisa memenuhi seperti itu ya. Karena hartanya hancur atau bahkan mungkin dianya sendiri juga tidak ada seperti itu. Kalau meninggal justru lebih ini ya, lebih absolut lagi tidak bisanya seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Ini ada keadaan yang relatif ya. Kalau relatif ini berarti sebenarnya debitur ini masih mungkin kan ya untuk melaksanakan prestasinya, tapi ada pengorbanan-pengorbanan. Misalnya saja ini seorang penyanyi seperti itu ya. Syahrini misalnya ada mengikat konser, ada perjanjian konser seperti itu. Tapi kemudian kakaknya atau saudaranya itu yang Syahrani itu sedang sakit sehingga dia tidak bisa lagi memanage Syahrini untuk melakukan performnya di konser itu. Kemudian mereka harus benar-benar ngurusin di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kan di luar kekuasaan dia juga. Kalau manajernya itu sakit seperti itu. Jadi kalau seumpama Syahrini ingin tetap bernyanyi pada konser tersebut, ya dia harus merelakan dong saat itu tidak di-manage oleh saudaranya tersebut, atau dia tidak bisa menjaga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi masih mungkin dilakukan tapi dengan banyak pengorbanan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian apa landasannya? Nah, sebenarnya overmah ini ada teorinya. Teorinya ini ada dua. Yang pertama ini teori ketidakmungkinan, onmogelijkheid seperti itu, atau teori penghapusan, afwezigheid vasthold seperti itu. Untuk teori yang pertama, kita bisa melihat bahwa teori ketidakmungkinan ini sebenarnya berpendapat bahwa keadaan memaksa ini adalah suatu keadaan yang tidak mungkin untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan seperti itu. Nah, ini sama seperti yang barusan saya sebutkan ya, bahwa ada yang kemungkinannya absolut, ada yang relatif seperti itu. Sementara yang kedua, ini teori penghapusan ini artinya ya sudah, kalau ada overmah terhapus kesalahannya debitur, selesai seperti itu ya. Nah, oke. Jadi dari sini adik-adik sekalian sudah mulai bisa membedakan ya, mana itu resiko, mana itu overmah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat resiko ini kan timbulnya dari perbuatan salah satu pihak seperti itu ya. Kemudian kalau overmah ini timbulnya dari hal-hal di luar perbuatan para pihak, intinya seperti itu sih. Gitu. Kemudian oke, alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir ya, kuis seperti biasa. Di sini ada satu pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Pertanyaannya adalah, dapatkah wabah COVID-19 ini menjadi alasan overmah dalam perjanjian seperti itu? Kemudian mungkin jika ada yang bertanya, Bu, kok perjanjian terus padahal judulnya hukum perikatan? Nah, seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya, bahwa perikatan ini bisa timbul dari perjanjian atau undang-undang. Nah, karena di sini ini sepertinya lebih dekat dengan perjanjiannya karena sebelumnya tidak ada
undang-undang yang mengaturnya tentang ini. Nah, seperti itu, maka kuisnya saya ambilnya overmah dalam perjanjian, karena perikatan sendiri sifatnya adalah abstrak, sementara perjanjian konkret. Nah, kalau ada wabah COVID-19 ini, kemudian kalian sudah membuat perjanjian yang mana sifatnya sudah konkret ya. Nah, bisa nggak ini dijadikan alasan overmah? Nah, saya tunggu opini dari adik-adik sekalian yang mungkin kita bisa bawa diskusi pada hari Jumat ya, di jadwal diskusi kita. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa semuanya di diskusi ya, agar bisa rame ya. Semakin rame semakin baik. Semakin banyak pertanyaan saya semakin suka. Itu artinya kalian banyak ingin tahu di mata kuliah saya, seperti itu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.